Perkenalkan, nama saya Marcella Natalia Manalu dengan NIM A1C320022 dari kelas reguler A dengan program studi pendidikan fisika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur inti dan radioaktivitas. Nah, saya mengambil materi atau submaterinya, di mana peluruhan kekekalan dalam peluruhan radioaktivitas. Nah, ada beberapa hukum tertentu yang membatasi hasil yang mungkin terjadi yang disebut sebagai hukum kekekalan yang diyakini memberikan wawasan penting terhadap perilaku dasar alam. Beberapa hukum kekekalan yang diterapkan pada proses peluruhan itu ada kekekalan energi, momentum linier, momentum sudut, muatan elektrik, nomor massa, dan alfa, beta, dan gamma. Buat yang pertama yaitu kekekalan energi. Kekekalan ini adalah kekekalan yang paling penting dari semua hukum kekekalan. Karena hukum ini memberitahu kita mengenai peluruhan mana yang paling mungkin terjadi dan pula makin sering dipakai, serta memungkinkan kita menghitung energi diam atau kinetik dari hasil peluruhan. Yang kedua ada kekekalan momentum linier. Jika inti yang menyeluruh pada awalnya diam, maka momentum total semua partikel haruslah bernilai 0. Yang ketiga ada kekekalan momentum sudut. Ada dua jenis momentum sudut. Yang pertama ialah momentum sudut spin S dan momentum sudut gerak atau orbital L. Dalam kerangka diam dari inti X, momentum total sebelum peluruhan adalah S. Setelah peluruhan, kita mempunyai sejumlah spin dari X-aksen dan partikel-partikel X dan juga sejumlah momentum sudut L sama dengan R dikali P. Dari X dan R dan X-aksen yang bergerak relatif terhadap titik dalam ruang yang semula ditempati oleh inti X. Dengan demikian, hukum dapat mengisyaratkan bahwa XX, SX sama dengan X-aksen X ditambah XX ditambah LX aksen ditambah juga dengan LX. Yang keempat ada kekekalan muatan elektrik. Hukum ini merupakan bagian yang paling mendasar dalam seluruh proses peluruhan dan reaksi. Hukum ini mengisyaratkan bahwa muatan elektrik total sebelumnya dan setelah peluruhan haruslah tidak berubah atau sama besar. Yang kelima ada kekekalan nomor massa. Dalam beberapa proses peluruhan, kita dapat menciptakan beberapa partikel, foton, atau elektron. Misalnya, yang tidak dapat hadir sebelum terjadi peluruhan, ini tentu saja terdapat bila energi inti awal lebih besar daripada energi partikel yang diciptakan untuk menciptakan elektron. Misalnya nilai 0,511 megavolt, tetapi alam tidak memperkenankan kita untuk menciptakan atau memusnahkan proton dan neutron. Meskipun dalam beberapa proses peluruhan, kita dapat mengubah neutron menjadi proton atau memusnahkan proton dan neutron. Dengan demikian, berlakulah jumlah nomor massa A tidak berubah dalam proses peluruhan atau reaksi. Dalam beberapa proses peluruhan, A tidak dapat berubah karena baik X, Z maupun N, kedua-duanya berubah sedemikian rupa sehingga mempertahankan jumlah keduanya tetap. Baiklah, kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, di sini tertera. Contohnya, berapakah energi maksimum elektron yang teremisi dari peluruhan beta di dalam H? Nah, dapat kita lihat reaksinya yang terjadi di mana 1H3 sama dengan 2H3 ditambah dengan emin ditambah dengan V
V. Maka nilai Q rumusnya terjadi MH dikurang MHC dikali dengan C pangkat 2. Di mana nilai MH itu bernilai 3,016050 U dikurang 3,016030 dikali dengan 931,5 MV per U. Maka yang didapatkan hasilnya ialah menjadi 0,01860 MV. Jadi, energi maksimum elektron yang teremisi adalah 0,0286 MV. Baiklah, selanjutnya kita akan ke materi radioaktivitas alam dan efek Moss-Bauer. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut sebagai peluruhan dan inti atom yang tidak stabil disebut oleh radionuklida. Materi yang mengandung radionuklida disebut zat radioaktif. Peluruhan ialah perubahan inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang lain, atau berubahnya suatu unsur radioaktif menjadi unsur yang lain. Radioaktivitas alam dan efek Moss-Bauer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada radioaktivitas primordial pada litosfer. Banyak terdapat inti radioaktif yang sudah ada bersamaan dengan terjadinya bumi. Tersebar secara luas disebut sebagai radionuklida alam. Radionuklida alam banyak terkandung dalam berbagai macam materi dalam lingkungan. Misalnya saja dalam air, tumbuhan, kayu, bebatuan, dan bahan bangunan lainnya. Radionuklida primordial dapat ditemukan juga di dalam tubuh manusia, terutama radioisotop yang terkandung dalam kalium alam. Yang kedua, radioaktivitas yang berasal dari radiasi kosmik. Nah, pada saat radiasi kosmik masuk ke dalam atmosfer bumi, terjadi interaksi yang sangat pekat dengan inti atom yang ada di udara, menghasilkan berbagai macam radionuklida. Yang paling banyak dihasilkan adalah H-3 dan C-14. Kecepatan peluruhan dan kecepatan pembentukan radionuklida seimbang, sehingga secara teoris jumlahnya di dalam alam adalah tetap. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dengan mengukur kelimpahan C-14 yang ada dalam suatu benda, dapat ditentukan umur dari benda tersebut dan metode penemuan umur dinamakan penanggalan karbon atau carbon dating. Di bawah ini tertera tabel radioaktivitas yang berasal dari radiasi kosmik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Di mana di sini ada contoh soal, dengan menggunakan model tetes cairan, carilah isobar paling stabil untuk A ganjil tertentu. Penyelesaiannya di mana untuk A ganjil sama dengan B5 sama dengan 0, BE sama dengan B1A sama dengan B2A, pangkat 2/3 dikurang dengan B3Z min 1/3 dikurang dengan B4, dikali dengan A dikurang 2Z dikali A pangkat min 1. Nah, isobar yang paling stabil A, konstan, adalah salah satu energi ikat maksimum. Ini diperoleh dengan mengatur D, BE per DZ sama dengan 0. Dengan B3 sama dengan 0,58 MV dan B4 sama dengan 19,3 MV, maka diperoleh Z sama dengan A per 0,015 A pangkat 2/3 ditambah dengan 2. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.